Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddamu as-sakinu bihaqqin walau ghairu malikin. Wa yuqaddamu lan den dininaken sapa as-sakinu sapa wong kang manggon, orang yang bertempat tinggal, bihaqqin kalawan hak, walau ghairu malikin. Lan senajan anane as-sakin bihaqqin iku ora wong kang miliki. Lan senajan anane as-sakin bihaqqin iku ora wong kang miliki. Ala ghairihi ngalahake ngatasi liyane as-sakin bihaqqin. Ala ghairihi ngalahake ngatasi liyane as-sakin bihaqqin. Walau malikan lan senajan anane ghairihi iku wong kang miliki. Walau malikan lan senajan anane ghairihi iku wong kang miliki. Fayu qaddamu maka den dininaken sapa al-mustajiru sapa wong kang amrih nyewa. Sapa al-mustajiru sapa wong kang amrih nyewa alal mujiri ing atase wong kang nyewaaken. Alal mujiri ing atase wong kang nyewaaken. Wa yuqaddamu lan den dininaken sapa al-musa sapa wong kang den wasiati sapa lahu Allah. Wa yuqaddamu lan den dininaken sapa al-musa wong kang den wasiati sapa lahu Allah bil manfaati kalawan manfaat ala malikil ain ngalahake ing atase wong kang miliki kahanan atau barang. Naam bener jadi mengkonon takdim sakit bihaqqin ila dirihi. Naam bener jadi mengkonon takdim sakin bihaqqin walau ghairu malikin ila dirihi. La yuqaddamu ora den dininaken. La yuqaddamu ora den dininaken sapa al-musta'iru sapa wong kang amrih nyilih meminjam alal mu'ini ing atase wong kang nyilihaken meminjamkan. Alal mu'ini ing atase wong kang nyilihaken atau meminjamkan. Wala ghairul mukatabi lan ora sapa saliyane budak mukatab. Lan ora saliyane sapa budak mukatab. Lan ora sapa saliyane budak mukatab ala sayyidi namaken ing atase sayyide ghairul mukatab. Alladzi kang adina kang musnidi sapa sayyidi lagu marang ghairul mukatab. Fisukna ing dalam manggon atau bertempat tinggal berikut dan balik dan dininaken sapa sayyidu sayyidil ghairul mukatab alaihi ngalahaken ing atase ghairul mukatab. Ngalahaken ing atase ghairul mukatab. Walaisa lan ora ana apa hadal idnu ilah idin i'aratan iku nyilihaken meminjamkan li anal i'arata karena satu nyilihaken meminjamkan tabi iku natrapi apa al-i'arah natrapi milkal intifai ing miliki ngalap manfaat ing miliki ngalap manfaat. Warroqiku lan utawi budak layan liku iku ora miliki sapa arroqib walau bitamliki sayyidihi lan senajan kalawan milikaken sayyide arroqib lan senajan kalawan milikaken sayyide arroqib. Aman mukatabu anak utai budak mukatab idza kana iku ing dalem nalikane ana sapa al-mukatab sakinan iku wong kang manggon bertempat tinggal bihaqqin kalawan hak fala yuqaddam maka ora den dininaken fala yuqaddam maka ora den dininaken alaihi ing atase al-mukatab sapa sayyidu sayyide al-mukatab balil mukatab balil utawi budak mukatab dua dia al-mukatab ay yuqaddam iku kang den dininaken. Alasannya listiqlalihi karena dewe ini al-mukatab. Listiqlalihi karena dewe ini atau mengenai dirinya al-mukatab. Fa'idha adina maka ing dalam nalikani ngidin awal idin sopo al-mukatab
Bisayyidihi marang sayyidi al-mukatab fi duhulihi ing dalam masuk atau mlebu sayyidihi daron ing omah istara kang tuku sapa al-mukatab ha ing dar istara kang tuku sapa al-mukatab ha ing dar masalan kalawan umpamane fa maka utawi al-mukatab al-muqaddamu iku kang didinaken la sayyidu ora sayyide al-mukatab fa ing kana maka lamun ana sapa sayyidu sayyide al-mukatab wa dia sayyidu al-mu'ira iku kang nilihaken iku kang nilihaken lahu marang mukatab ad-dara ing rumah fa sayyidu maka utawi sayyid wa dia as-sayyid al-muqaddamu iku kang didinaken wa yukhadhu lan din alam lima saking barang takut damakan muslimin opoma bil aula kelawan luwih utama bil aula kelawan luwih utama opo sing din alam opo ada mutadini opo ora anane dininaken sayyid ora anane dininaken sayyid ala innihi mengatas ingatase kamulane atau bugane sayyid al-muba'adi kan den separuh al-muba'adi kan den separuh fima ing dalam barang malaka kan miliki sapa al-muba'ad hu imam bibadihi kalawan sebagainya al-muba'ad bibadihi kalawan sebagainya al-muba'ad al-huri kan merdeka fa'ilam yakun maka lamun ora ana sapa asakin sapa wong kang manggon orang yang bertempat tinggal ahlan iku ahli lil imamat marang dadi imam kang rifatin kang roatin kaya wong wadon kudima maka den dinaken sapa man sapa wong dua kang utawi man ahlun iku ahli wa yundaru lan den sunahaken fil jamaati dalam jamaah apa asya'u pira-pira suwiji minha iku setengah saking asya minha iku setengah saking asya annahu utawi sabune kelakuan annahu utawi sabune kelakuan yusan iku den sunahaken lil imami kadhe imam apa at-tahfifu apa nyepetaken mempercepat apa at-tahfifu apa nyepetaken mempercepat ma'afil al-adhi ing dalam sertane agawe pira-pira sunah abad wal hayati lan pira-pira sunah hayat illa ayat do angin hindari do rela sapa al-mahsuruna pira-pira makmum kang den ringkes pira-pira makmum kang den ringkes kitab pilih kalawan dawaakne imam kitab pilih kalawan oleh dawaakne imam wa yusannu lan disunahaken lahu kadhi imam apa niyatul jamaati niat jamaah fi ghairil jum'ati ing dalam sakliyane salat Jumat wa tasrihu lan sah minggu saking imam apa niyatul imamati niat dadi imam wa ilam yakun lan senajan ora ana sapa imam wa ilam yakun lan senajan ora ana sapa imam imaman iku imam fil hali ing dalam salariko di annal karena sabune imam saya siru iku bakal dadi sapa imam imaman iku imam wa idalam yahdur lan ing dalam nalikane ora hadir ing dalam sabuni imam fi hadhil halati ing dalam ikilah tingkah sapa sing ora hadir sapa ahadun sapa wong suci lakin watiko tetapi kumandel atau percaya sapa imam lakin watiko tetapi kumandel atau percaya sapa imam bil jamaati kalawan jamaah sohat maka sah minggu saking al imam apa niatul imamati niat jadi imam falau farodo maka lamun rampung sapa imam sudah selesai sapa imam sholat ini saking sholat imam walam ya'ti lan ora teka sapa ahadun
fasolatu maka utawi salate imam sahihatun iku kang sah. Walau ada lan menekani sapa imam bihadin niyatin kalawan ikilah niat fi atna'i sholatihi ing dalam tengah-tengah salate imam jaza maka wenang apa idyanu hadihin niat jaza maka wenang apa idyanu hadihin niat jaza maka wenang apa idyanu hadihin niat wa hazalan meroleh sapa imam wa hazalan meroleh sapa imam al-fadilata ing keutamaan jamaah min hilin niyati awit saking mongsone niat awit saking mongsone niat walatan afifulan ora dadi kaing doaken walatan afifulan ora dadi kaing doaken lan ora dadi kaing doaken apa niat imam ala ing atase barang qabla kan tetep ing dalam sadurunge niat wa fujimalan den paham wa fujimalan den paham lima saking barang takut maka muslimin apa sing den paham apa ana sadurunge lakuan launawa ulam niat sapa al-ma'mum sapa makmum al-jama'atani jamaah walam yanwilan ora niat hading al-jamaah lan ora niat hading al-jamaah sapa al-imam hasolat maka hasil apa al-fadilatu keutamaane jamaah apa al-fadilatu keutamaane jamaah lil makmumi kadhe makmum dunal imami ora imam wa sabata lan tetep lahu kadhe al-makmum wa sabata lan tetep lahu kadhe al-makmum apa ahkamul qudwati pira-pira hukume makhluk kata hamli sahbihi kaya nanggung laline makmum kaya nanggung laline makmum kaya nanggung laline makmum wa fatihatihi lan fatihah makmum wa nahwi dzalika lan sepadane mengkonon-mengkonon tahammuli sahbihi wa fatihatihi Bismillahirrahmanirrahim. Masih kaitannya dengan masalah imam. Pada kali ini akan membahas tentang imam yang kaitannya dengan budak, dengan statusnya itu sebagai budak. Meskipun di zaman sekarang sudah tidak ada budak, namun yang namanya ilmu perlu diketahui karena bagaimanapun juga budak itu di nas Al-Quran ada dan di hadisnya ada. Meskipun sekarang sudah tidak berlaku, tapi setidaknya harus mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuqaddamu as-sakinu bihaqqin walau ghairu malikin ala ghairihi walau malikan. Ini tentang perbedaannya siapa nanti yang akan didahulukan menjadi seorang imam nasional. Di sini disebutkan wa yuqaddamu as-sakin bihaqqin, didahulukan orang yang bertempat tinggal secara hak dengan hak yang bertempat tinggalnya itu memang benar haknya dia meskipun bertempat tinggalnya dia itu bukan orang yang memiliki tempatnya. Contoh orang kontrak sudah dibayar 1 tahun misalnya, berarti kan dia sudah punya hak untuk bertempat tinggal di rumah itu. Nah maka orang yang bertempat tinggal di rumah itu lebih berhak untuk didahulukan menjadi imam daripada selainnya, walau malikan, meskipun orang lain itu adalah sang pemilik rumah itu, berarti orang yang menyewakan. Jadi contoh, sebuah rumah itu sudah dikontrak oleh seseorang si Zaid 1 tahun sudah dibayar, dan tiba-tiba yang menyewakan itu suatu hari datang ke rumahnya itu, ke rumahnya miliknya itu. Nah maka ketika akan menjadi jamaah jika bukan kriteria di atas harus sama semua, mulai dari ahli fikih semua, ahli bacaan fasihnya sama, semua sama, maka yang terakhirnya yang didahulukan adalah orang yang bertempat tinggal secara hak di tempat itu meskipun dia tidak memiliki rumah itu. Berarti orang yang mengontrak tadi yang berhak untuk menjadi seorang imam, bukan orang yang mempunyai rumah itu. Jadi tadi orang yang bertempat tinggal yang berhak, atau istilahnya kita itu sahibul wilayah. Fayuqaddamu al-mustajiru ala mujriina, sama saja dengan orang yang
menyewa itu didahulukan daripada orang yang menyewakan. Karena tadi orang yang menyewa rumah itu didahulukan untuk jadi imam daripada orang yang menyewakan atau orang yang mempunyai rumah itu. Karena tadi alasannya dia lebih berkuasa, lebih berhak untuk menempati rumah tersebut. Terus wajibkan damu al-musolah bimanfaat ala malikil ain, sama halnya dengan bab wasiat. Orang yang diwasiati itu diutamakan atau didahulukan daripada orang yang memiliki ainnya atau orang yang memiliki orang yang terkena wasiat oleh orang yang mewasiati. Itu jadi antara orang yang diwasiati dengan orang yang ketiga, maka yang lebih dahulu didahulukan menjadi seorang imam adalah orang yang diwasiati langsung oleh si mayit habis sebelum meninggal. Na'am la yuqaddamu al-mustahil al-mu'ir. Meskipun hal tersebut diperbolehkan tadi keterangan yang sebelumnya bahwa orang yang bertempat tinggal itu lebih didahulukan daripada orang yang tidak bertempat tinggal, akan tetapi nanti orang yang meminjam itu tidak didahulukan daripada orang yang meminjamkan. Artinya tetaplah orang yang meminjamkan. Contoh rumah, sebuah rumah itu dipinjamkan. Kalau pinjam itu berarti kan tidak ada unsur ujroh, tidak ada unsur pembayaran kalau pinjam itu kan. Kalau apa tadi namanya sewa menyewa, nah itu ada pembayaran. Tapi kalau iarah itu kan tidak ada pembayaran. Nah orang yang meminjam itu nanti tidak didahulukan daripada orang yang meminjamkan. Artinya tetap yang didahulukan menjadi imam adalah orang yang meminjamkan. Karena dia tadi alasannya tadi tidak punya hak untuk bertempat tinggal di situ secara hukum sebenarnya itu dia tidak punya karena status sebagai hanya meminjam, tidak bukan pembayaran. Walau ghairul mukatab ala sayyidi dan tidak didahulukan budak yang selain mukatab atas sayyidnya alladzi adina lahu sunnah yang telah diberikan izin untuk menempati tempat tersebut. Artinya budak pokoknya mengecualikan budak mukatab, tetap nanti yang berhak menjadi seorang imam adalah sayyidnya meskipun dia sudah diberi izin untuk menempati rumah tersebut. Baliut kamu sayyidu alaihi. Itu selain dari budak mukatab, kan budak kan banyak ya, budak mukatab, budak mudabbir. Dan budak mukatab itu budak yang bisa merdeka, usaha untuk bisa merdeka dengan cara penyicilan. Jadi seorang budak dia ingin memerdekakan diri dengan cara bayar nyicil pada tuannya, kepada sayyidnya. Misal dalam jangka 10 tahun per bulannya berapa 1 juta misalnya. Itu namanya budak mukatab. Nah, tapi kalau budak mukatab karena dia tadi sudah ada penyicilan pembayaran, nah ketika terjadi siapakah nanti yang berhak untuk didahulukan imam antara budak mukatab dengan sayyidnya, maka lebih berat adalah budak mukatab. Kenapa? Karena hak yang ada pada diri budak mukatab itu sudah tidak sepenuhnya dimiliki oleh sayyid. Separuh dia sudah agak merdeka, kalau memang belum lunas, separuhnya lagi masih dimiliki oleh sayyidnya. Budak mukatab. Terus walaisa hadal idnu i'aratan di anak i'arata tadi milkal intifa. Peminjaman yang dilakukan oleh sayyid terhadap budaknya itu perizinan yang telah diizinkan dari sayyid kepada budaknya itu tidak dinamakan dengan i'arah, tidak dinamakan dengan peminjaman. Kenapa? Karena i'arah itu tak tadi milkal intifa. Yang namanya i'arah, peminjaman itu menuntut untuk mengambil manfaat apa yang dipinjamkan. Warokit layang liku, sedangkan budak itu tidak berhak memilikinya. Walau kita memiliki sayyid meskipun dengan sudah diberi hak memiliki oleh sayyidnya. La amal mukatab tidak karena sakinan dihakim pada yuqaddamu alaihi sayyidu. Akan tetapi kalau budak mukatab apabila dia sudah bertempat tinggal, punya hak bertempat tinggal di sebuah rumah misal, maka dia tidak boleh didahului oleh sayyidnya. Artinya tetap budak mukatab tabdilah yang berhak untuk menjadi imam. Kenapa? Istiqlali, karena sudah menyendiri dia budak mukatab meskipun pencicilannya tadi belum lunas, tapi dia punya hak, sudah punya hak separuh dari dirinya. Karena sepenuhnya tidak dimiliki oleh sayyid. Faidah adina li sayyidihi
fi dukhuli daron istaroha masalah bahwa al-muqaddam la sayyid. Dan apabila si budak mukatab tadi mengizinkan pada sayyidnya untuk memasuki rumah yang telah dibeli si budak tadi misalnya, maka si budak mukatab tadi tetap yang didahulukan menjadi imam, bukan imamnya, bukan sayyidnya. Tetap namanya budak mukatab, sekali lagi alasannya karena istiqlal ini dirinya itu sudah berpisah atau sudah menyendiri dari sang sayyid. Fa'ingana sayyidu dua al-mu'iru lagu adaro fasayyid dua al-muqaddam. Dan bedanya apabila seorang sayyid yang mempunyai budak itu orang yang meminjamkan terhadap rumah, maka sayyid yang berbudak untuk didahulukan menjadi seorang imam. Wa yuqaddu mimma taqaddama bil aula adamu kadini ala ini al-mu'ad fima ma'ahu bibadi al-qur. Dari keterangan tadi, terutama keterangan masalah budak mukatab, dapat diambil kesimpulan bahwasanya tidak didahulukannya sayyid terhadap budak yang masih punya yang separuh dirinya itu dimiliki oleh budak itu, tidak sepenuhnya dimiliki oleh sang sayyid. Nah, maka didahulukanlah si budak tadi. Kayak tadi contohnya budak mukatab dalam jangka 1 tahun, dan dalam jangka 1 tahun dia menyicil kepada rumahnya per bulan bisa katakan 1 juta. Dan semisal dia sudah menyicil 2 bulan sudah 2 juta, berarti hak pada diri si mukatab tadi itu sudah tidak dimiliki sepenuhnya oleh sang sayyid. Itu dalam permasalahan perbudakan dan mukatab. Fa'ilam yakun asakin ahlan imamah kamroatin kudima man wa adun. Apabila kok orang yang bertempat tinggal di tempat tersebut itu bukan ahli untuk menjadi seorang imam, seperti perempuan misalnya, ya maka tetap didahulukan orang yang memang punya keahlian atau memang orang yang punya kriteria untuk bisa menjadi imam. Nah, contoh berkunjung kepada rumah saudaranya, kebetulan perempuan tidak ada laki-laki, terus mau melaksanakan jamaah, ya tetap yang menjadi imam adalah yang laki-laki, meskipun dia bukan di rumah tersebut. Inilah dalam permasalahan tentang kriteria imam yang mana nanti didahulukan. Terus wajidaku fil jamaah sya'u, di dalam sholat berjamaah nanti berlaku hukum-hukum sunnah di dalamnya. Salah satunya minha annahu yusannu imam at-tahfif maaf lil abad wal hayat ila ayatul masyhur bitabdil. Yang pertama itu disunahkan dalam sholat berjamaah bagi imam untuk agak mempercepat sholatnya, dalam artian tetap mengerjakan sunnah abad dan sunnah hayatnya. Mempercepat di sini dalam artian yaitu bacaan yang di surat yang dibaca misal tidak panjang-panjang, terus sebetulnya saja asalkan sudah rukunya sudah terlaksana. Misal baca Fatihah, ya asalkan syarat-syarat baca Fatihah itu sudah terlaksana, ya sudah. Jadi tidak perlu dipanjang-panjangkan. Memang sunahnya kayak gini. Tapi tetap dalam tanda kutip tetap mengerjakan sunnah abad dan sunnah hayat. Yaitu al-qunut tetap dibaca, tasbih awal tetap dilakukan, baca tasbih ya sunnahnya 3 kali ya itu dibaca, itu tetap. Jadi artinya tidak berlama-lama gitu. Ila ayat al-maksudnya bila kecuali makmum maksurin adalah makmum yang rela, makmum yang sudah terbiasa berjamaah dengan sang imam, itu rela apabila sang imam melamakan sholatnya. Nah, itu namanya makmum maksurin. Makmum maksurin kalau dalam di sini konteksnya ya seorang santri dengan pak yainya, itu maksud atau maksud sudah rela. Tapi kalau di musola, di masjid umum sulit untuk mengatakan makmum maksuri karena ketiganya ya kadang yang berjamaah orang-orang itu saja, tapi siapa tahu nanti ada makmum yang baru datang yang dia tidak pernah berjamaah di situ, maka sulit untuk mengatakan maksuri. Maka maksuri di sini ya kalau di konteks di pondok pesantren ya baik kan santrinya, otomatis santri tetap rela dengan sholat yang santriai yang dilamakan. Soalnya nanti kalau dipanjangkan terus makmumnya itu ngersuro, dumel, ya maka nanti fadilahnya jamaah sudah tidak diperoleh. Kalau tidak atau tidak ada keriduan dari sang makmum, apalagi sholat. Cuma tetap masih dalam koridor. Apabila kok
ada nas tertentu yang mengatakan disunahkan baca surat ini tetap ya itu tetap dilaksanakan. Untuk sholat Jumat disunahkan baca surat Al-Munafiqun, itu kan surat Jumat dan Al-Munafiqun. Dan ketika mengerjakan itu meskipun dari itu tetap dapat fadilah jamaah, tetap disunahkan itu ya, membaca surat Al-Munafiqun dan surat Jumat gitu. Kalau enggak kan sabis dan rata, misal itulah. Ketika imam mengerjakan itu ya tetap mendapatkan sunah. Karena ada nas khusus, ada keterangan khusus yang merupakan memang disunahkan baca surat yang itu. Idul Fitri, Idul Adha dan itu. Wa yusadul lahu niyatul jamaah dengan Jumat yang disunahkan bagi seorang imam untuk niat menjadi imam, niat menjadi imam, niat jamaah kecuali sholat Jumat. Ya kalau sholat Jumat wajib niat jadi imam. Kalau sholat selain sholat Jumat hukumnya menjadi sunnah. Jadi misal dia jadi imam tidak menyebutkan imaman lillahi ta'ala, tetap sah sholatnya karena niat menjadi imam itu hukumnya adalah sunnah bukan wajib. Kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat memang harus ada niat imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat Jumat ini adalah sunnah. Wa tasawwur min bunyatul imamah wa ilam yakun imaman fil hal sah seorang imam niat menjadi imam wa ilam yakun imaman fil meskipun dia tidak menjadi imam seketika. Jadi udah tahu itu nanti akan ada makmum yang akan berjamaah dengan dia. Misal makmumnya lagi wudu, ditunggu lama, udah duluan sholatnya. Terus dia dalam hati niatnya imaman lillahi ta'ala. Niat yang semacam ini dihukumi sah, boleh-boleh saja meskipun di belakangnya belum ada makmum itu. Tapi kan li'annahu sayasiru imamah, nanti setelah wudunya temannya tadi sudah selesai dia akan menjadi imam. Terus wa idza lam yahdul indahu fil halah ahadul lakin wasiqa bil jamaah shohat min dunyatul imamah. Dan apabila kok tidak ada satupun yang hadir menjadi makmum si imam tadi, lagi wasiqah bicara, tetapi si imam tadi itu percaya bahwa itu nanti akan ada jamaah gitu ya. Sampai detik-detik akhir sholat itu nanti yakin ada makmum yang akan berjamaah dengannya. Tapi nyatanya tidak ada. Shohat bin yang imamah, maka tetap sah itu niat menjadi imamnya. Padahal kenyataannya di belakang tidak ada, tapi dalam keyakinan percayaannya itu nanti akan ada makmum yang akan ikut bersama. Tapi kenyataannya tidak ada, tetap sah. Ya. Falau faraqu min sholatihi wa lam yati ahadun fa sholatuhu sholatuhu. Maka apabila kau sudah selesai sholatnya sang imam dan tidak ada satupun orang yang berjamaah dengannya, maka sholatnya sang imam tadi dihukumi sah. Dalam hati niat imaman, pada kenyataannya di belakang tidak ada makmumnya, ini tetap dihukumi sah. Tapi tadi toyib wasikoh itu harus ada, harus percaya diri bahwa nanti akan ada makmum di belakang. Kalau nggak ada wasikoh, nggak ada keyakinan kayak gitu ya, ragu misal jangan dia jadi imam. Kalau masih meragukan, walau ada bila dilihat di asna islami jaza. Apabila kok niat menjadi imam tadi itu berada di tengah-tengah sholat, maka diperbolehkan. Wahaza fadilah min niat, dan dia akan mendapatkan fadilah atau keutamaan jamaah dimulai dari dia niat menjadi imam tadi itu. Jadi misal lagi sholat sendirian, dia tahu di belakangnya ada orang yang bermakmuman karena tadi dia di awal tidak niat jadi imam. Dan di tengah-tengah sholat kan disunahkan dia jadi imam ketika tahu di belakangnya ada orang yang mengikutinya. Dan ketika dia niat menjadi imam, disitulah dia akan mendapatkan keutamaan berjamaah. Dan otomatis dari takbiratul ihram sampai dia niat jadi imam itu tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Yang mendapatkan fadilah jamaah ketika dia dimulai niat menjadi imam. Karena niat menjadikan. Dan sebenarnya apa itu orang yang berjamaah itu tidak harus menekuk pundaknya, itu tidak harus, itu tidak wajib. Itu malah tafsir itu hukum kayak gitu. Menekuk itu biasanya kan memberi syarat tepuk pundaknya itu tafsir. Perinciannya itu apabila bisa menyebabkan si imam tadi itu kaget, terkejut, yang sekiranya terkejutnya tadi itu bisa membatalkan sholat kan, salah satu membatalkan itu kan salah satu terkejut
terkejut kaget yang luar biasa gitu lah, yang luar biasa. Terkejut yang luar biasa itu kan nanti kan bisa membatalkan. Tetap ya catatannya terkejut yang luar biasa, yang syiddah, yang banget gitu. Maka nanti itu nggak boleh itu menepuk kayak gitu. Kalau memang ada dugaan kan ketika ditepuk imamnya terkejut yang luar biasa, nanti bisa membatalkan. Cuman ya nggak harus menepuk itu, nggak harus, ya sudah niat menjadi makmum itu aja di belakangnya. Dan ketika Qasaimun tadi itu merasa tahu bahwa di belakang ada yang ini, baru disunahkan niat menjadi imam. Terus masalah menepuk tadi itu, kalau semisal di daerah tersebut pekerjaan menepuk pundak itu kok memberikan asumsi pada masyarakat sekitar bahwa itu nanti menjadi keharusan, tetap nggak boleh nanti hukumnya. Jadi inilah hukum menepuk pundak itu nanti memberikan asumsi anggapan para masyarakat bahwa itu sebuah keharusan. Maka bagi kita yang tahu tidak boleh melakukan menepuk tadi itu, karena bisa menimbulkan asumsi masyarakat itu harus ditepuk. Itu dilarang, itu tidak boleh. Kalau melakukan sesuatu yang menjadi dugaan masyarakat bahwa itu hukumnya wajib, padahal tidak wajib. Kita sudah tahu lah, misal kita sudah tahu bahwa itu adalah tidak wajib. Terus kita akan berjamaah dengan orang yang di sebuah daerah itu, dan kebetulan orangnya awam-awam, tidak tahu masalah itu. Terus dengan menepuknya kita nanti bisa memberikan asumsi pengertian bahwa itu adalah wajib, maka kita jangan menepuk itu. Karena orang awam itu menganggap itu wajib, harus menepuk. Ini pernah dibahas-bahaskan tentang masalah ini, tentang masalah tepuk menepuk. Intinya wajib tidak wajib ya, menepuk sebagai Islam itu tidak wajib. Bahkan tadi rinciannya kayak ini. Tapi apabila dalam penepukan tadi itu tidak menimbulkan kejutan yang luar biasa bagi imam dan tidak menimbulkan asumsi bahwa wajib bagi masyarakat, terus bagi pengingat kepada imam bahwa saya berjamaah di belakangmu dengan tujuan agar imam nanti niat menjadi seorang imam mengamalkan sholatnya, ya maka diperbolehkan. Wa fuhima mimma taqaddama annahu law nawa jamaah ila akhirih wa wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya minta Huzain, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekurangan dari saya, mohon dari para masyayikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khusus ukuran sederhana ya sadayana selalu paling sehat walafiat. Amin. Karena cerdas, tinggi, atau akil berkah sadaya. Para hadirin yang Allah mengucapkan panasan yang bermungkin. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa rafa'ana wa amadana wa man yatlub mahroban min sabu'in dorin yaktalisuhu lam yusfadid bayna anjad anjur sidahu ilal harbi masjurun al-qawmirun wa darawatu sibahin nari bil jihad billahi ta'ala asyaddu min darawati kulli sabuhin wa man lan utawi sapa yang lu iku nyukri kiamat mahroban ingkon kabur min sabuhin saking satu galak binatang buas dohin kang ngabahayaken kang ngadarataken yak tarusu kang nyakar pangaranten biasa iman lan balik banyak anu sidahu ilal hardi masyhurun al-qamil maka orang ambedaaken kiamat ing dalam antarane kang nuduhaken iman ilal hardi maring melayu paling kabur masyhurun sapa kang masyhur kang terkenal al-qamil atau wong kang nyamar yang tidak terkenal wa darawatu sibahin nari bil jihari billahi ta'ala asal lan utawi kamadaratan sibahin nari sato galake neraka bil jihari sebab bodoh billahi ta'ala kalawan Allah ta'ala asaddu iku leuwih dahsyat iku leuwih banget min darawati kulli sabuin saking madarate bahayanya saban-saban sato galak binatang buas. Fal hikmatu dolatul mu'mini ya'tanimuha haitsu yadfaru biha wa yataqallalu minnata iman saqaha ilaihi kainan man kana falillahi ila fal hikmatu maka utawi hikmah ilmu kang manfaat dolatul mukmin iku barang ilange wong mukmin
Ya bertamuha angajar angambil ya mukmin ing hikmah hai suyatbar inggal panggonan hai sumakannya yang baru beroleh ya mukmin biha kalawan hikmah wayatawal ladulan ngalungi ya mukmin al-minnata ing anugrah liman sakoha kabe wong kang nekaaken kiaman ing hikmah ilaihi maring mukmin kaina halekan ono man sapa wong kana kang kiaman falidalika ila karena mengkono fal hikmatu dolatul mukmin kila yang ucapakan pokok al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasai harbun lil makanil ali al ilmu utawi ilmu harbun iku jadi musuh lil fatal kabeh pemuda kabeh wong nom al muta'ali kang luhur kang bungkit kang sombong kasai kaya banjir harbun iku musuh il makanil ali kabeh panggonan kang luhur palayanalu al ilma illa bitawadudi wa ilqa'is sami palayanalu maka orang memperoleh yang mungkin al ilma ing ilmu illa bitawadudi angin kalawan tawadu rendah diri wa ilqa'is sami lan nibaaken pangrumu qala Allah ta'ala ngadawu sapa Allah ta'ala inna fi dzalika la dzikra liman kana qalbuhu aw al-qasam'a wa huwa syahid inna fi dzalika satuna iku tetep dalam mengkono cerita kaum kang wis dingin la dzikra yakni yakti ana pitutur ana nasihat liman kadhe wong kana kang ana qalbu liman kadhe wong kana kang ana qalbu mopo ati au alqa atawa nubahaken yakan asam ing panggung wa huwa halayan syahidun iku kang hadir atine syahidun iku kang hadir atine wa mana qaumi dan qalbi ayakuna qabilan lil ilmi fahman wa mana qaumi lan utawi makna ana teng manda qalbi iku kang anggone hati ayakuna qabilan iku yen ta ono ya qalbi qabilan iku kang narima ilmi kabeh ilmu fahman kang paham atau fahman ing paham sumalatu imul qudratu alal fahmi hatta yulqis sam'a hatta yulqis sam'a wa huwa syahidun hadirul qalbi liyastaqbila kullama ulqiya ilaihi bi husnil isghari wa dharati wa syukri wal farhi wa qabulil minnati sumalatu imul maka kalikan orang mulumi iman al-qudratu apa kemampuan alal fahdi atas paham hatta biasanya kan dibahas diaman asam api panggil wa wa alal zaman syahidun iku kang nyaksen hadirul qalbi kesekan hadir ati biasa bila dalam kon madhep yaman kullama ing saban-saban perkara kul kiakan den dibahas kiaman ilal iman bihusnil isghari wa dharaati kalawan bagus nenglenaken wa dharaati lan andam asor wa syukri lan bersyukur berterima kasih wal farhi lan bunga gembira wa qabulil minnati lan narima anugerah. Jadi paliyakunil muta'allimu li mu'allimihi ka'ardin damsatin nala fal yakun maka becik ono al muta'allimu sapa muta'allimu kang belajar santri li mu'allimi kabeh mu'allim kabeh gurune muta'allim ka'ardin iku kaya tanah dalam satu redaksi ka'ardin manetatin
Jadi maka ardin dan satin kaya tanah kang kering, kang tandus, kang gembur, nalat matoron kang merkoleh ya ardun matoron ing hujan wajiron kang akeh kang deras. Fasarokat jami'u ajaiha maka meresap jami'u ajaiha opo sakabeh pira-pira juje ardin wa anat bil kulliyati lan manut ya ardun bil kulliyati kalawan sakabeh dikobuli kadwe narima mator narima air hujan wa mahma asyara alaihi al-alimu bitariqin bitta'allum faliqalibru wal yada'u yahu fa inna khawfa mursidihi anfa'ulahu min sawabihi fi nafsihi wa mahma asyara kapan-kapan awal isyara ay dilalatun khofiyatun isyara maknanya dilalatun khofiyatun petunjuk yang samar itu isyara wa mahma asyara kapan-kapan awal isyara alingatan semuta'alim al-mu'allimu sopo mu'allim guru ditolikin kalawan jalan fita'alumi ing dalam belajar fal yuqallidhu maka becik anut yang muta'alim ing mu'allim wal yada'an becik ninggal yang muta'alim ro'yahu ing pendapat muta'alim fa inna khoto'a mursidihi maka satunya keluputan kesalahan guru yang muta'alim lalu ikului manfaat lalu pada muta'alim min sawabi saking bener muta'alim fi nafsihi ing dalam awak muta'alim idil mutajarribat itu yang ala dakoikin ala dakoi yastadribu sama uha ma'an annahu ya'lumu nafsuha idil mutajarribatu karena utawi percobaan atau bisa dikatakan idil mutajarribatu karena utawi pengalaman iku ningali akan tutliu iku ningali akan yang mutajarribat ala daqo ingat nasib pira-pira masalah kang samar yastabibukan yustagrobukan den bilang-bilang aneh sama opo ngalumu nendako ma'an nabu ya'dumu serta satu kalakuan ya'dumu iku abun nabuha opo manfaate dako fakam min marihin mahlubin yu'alijuhu tabi'u fi ba'di awqatihi bil hararat liyazida quwwatuhu ila haddin yahtamilu matal alal fayajuhu minhu man la qudrata lahu fakam min maridin maka piro min maridin utawi wong kang sakit mahdhur kang den panasan yu'alijuhu iku narekahi ing marid atau iku sapa dokter tiba di awqati ing dalam setengah pira-pira waktu marid bil hararati kalawan tambah kang panas dia jida darawon tambah kuwatuhu pokok kekuatan tabib ila haddin maring batasan yahtamil kang agawa ya tabib son matal alai ing tabrakane benturane obat kaya juhu maka gawo min rusaking tabib man sapa wong la utrotakan orang waspada iku maujud lahu man di kalawan tabib wa qad naba'allahu ta'ala bi qasdi bisatil khadir wa Musa alaihi ma haitsu qala al-qadir wa nabahalan mengelingan Allah ta'ala sapa Allah ta'ala bi bisatil khadir kalawan kisah Nabi Khadir wa Musa lan Nabi Musa alaihi ma salam iku dadar ing atase Musa dan Qadir utawi kasalamatan haitsu qala sakirana dawu al-qadir sapa Nabi Qadir innaka lan tastati amanya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubra wa qala bimuradi innaka satuna sirah Musa lan tastati orang mampu orang tawasa
mani serta isun sopon ing sobar. Wah kaya batas tuh, kaya opo sabar sih. Alam-alam tulis ing atase perkara kang ora meliputi sirabi kelawan makhluk apa nek weruke. Sumasa roto maka kali-kali nyarataken Nabi Khidir alaihi atase Musa asyukur ing meneng watas lima lan masrah diri. Wa ini taba'tani wala tas'alni an syai'in hatta ujizalaka min ujro. Wa ini taba'tani maka lamun anu sira Yesus fala tas'alni maka ojo takon sira Yesus an syai'in saking perkara sawi. Hatta bisa sehingga nyaritakan sunnah kakak sira min saking sedikron ing ditutur atau ing nyaritakan sumalam yasku walam yajar di nurawadati illa an kana dalika sababal firaqi bainahuma. Sumalam yasku maka kalian orang sobar ya Nabi Musa walam yajar lan orang dingsir Musa firaqi nurawadati dalam maduan ing hidir ila an kana tekamarenta ono dalika kono nurawadati sababal firaqi itu sebab perpisahan bainahuma antara Khidir lan Musa. Wa bil jumlati kullu muta'allimin istabqa li nafsihi ra'yan wa ikhtiyar duna ikhtiyaril mu'allimi fahkum alaihi bil infaq wal usrani. Wa bil jumlati lan kalawan kesimpulannya kullu muta'allimin utawi saban-saban wong kang ngaji, wong kang belajar. Istampokan mukri tetep yang muta'allim dinafsi kabeh awake muta'allim roh yang ing pendapat ing pemikiran waktiaran lan pilihan. Duna tiyari mu'allim orang pilihan guru nek mu'allim fahkum maka ngahukumi maka netepi sira alih atas muta'allim bil infaqi wal usrani kalawan rugi wal usrani tegese rugi. Wa in kulta faqad qala Allah ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa may yatlub mahroban, kelanjutan dari wadifah ketiga atau tugas ketiga bagi seorang muta'alim, bagi seorang pelajar santri, Allah yatakabbaru alal ilmi, jangan sombong terhadap ilmu, juga terhadap mu'allim yang mengajarkan itu ilmu. Nah, sebab ilmu merupakan sebab kebahagiaan dan kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Jadi, fala yang lagi ditolibil ilmi anyat takabaru ala mu'allim. Tidak layak, tidak pantas terhadap seorang muta'alim, terhadap seorang pelajar anyat takabaru ala mu'allimi, sombong terhadap gurunya. Sehingga wa an takabbaru ala mu'allim ayastan tanpa an istibadati illa minal marmukim al mashurin wa huwa ainul hamaqah. Di mana seorang santri, seorang siswa sombong terhadap guru dengan kata lain dia tidak mau belajar, dia tidak mau mengambil faedah yang disampaikan gurunya kecuali guru tersebut minal marmukina, guru-guru yang mendapatkan gelar terpandang atau guru-guru yang terkenal. Tidak mau kecuali guru yang dikatakan guru tersebut guru yang terpandang dan guru yang terkenal. Maka seorang pelajar yang demikian adalah ainul hamaqah. Jadi sekurang ainul hamaqah itulah kegoblokan yang sebenarnya. Iya, kegoblokan yang sebenarnya itu kegoblokan. Sebab inalilma sababun najat wasa'adah, ilmu merupakan sebab kebahagiaan, keselamatan. Jadi wa may yatlub mahroban,
barang siapa mencari tempat mengungsi, tempat kabur, tempat menghindar, alias tempat keselamatan. Dari apa? Min sabuin dori, dari ganasnya binatang buas. Ya gampangnya dari kejaran singa, kejaran macan, sabuin kan, dori yang berbahaya. Dia menghindar dari binatang tersebut yang bisa saja mencakar dia, menghabisi dia. Nah, maka orang tersebut dalam rangka menyelamatkan dirinya dari amukan, dari ganasnya binatang buas, pasti lam yufarriq baina an yusidah ulal. Dia tidak akan membedakan, tidak akan memisahkan antara orang yang memberikan petunjuk tersebut untuk keselamatannya, apakah orang tersebut masyhur, terkenal, au hamil atau tidak. Yang penting aing selamat, kan itu. Nah, seorang murid harus begitu. Jangan memandang buruk terkenal atau tidaknya, buruk yang masyhur atau yang tertutup. Yang penting guru tersebut memberikan petunjuk dan memberikan ilmu kepada kita. Seperti hanya orang yang kabur daripada kejaran binatang buas tersebut. Dia tidak akan bisa membedakan siapa saja yang menyelamatkan, siapa saja yang menjaga keselamatan, baik itu orang terkenal maupun orang yang tidak terkenal. Kan itu. Wa darawatu sibatin nari bil jihad billahi ta'ala asad. Bahaya ganasnya atau madaratnya binatang buas dalam api neraka oleh sebab kebodohan, ketidakkenalan kepada Allah, ketidakmarifatan kepada Allah. Itu binatang buas dalam neraka asadun, lebih dahsyat min darawati kulli sabuin, daripada bahayanya seluruh binatang buas di alam dunia. Nah, jadi awas. Fal hikmatu dolatul mu'min yaqtanimuha. Maka yang namanya hikmah itu banyak yang mendefinisikan. Yang disebut dengan hikmah adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu yang manfaat? Ilmu yang manfaat itu ilmu mazada ala khosyatil, yang membuat tambah takut kepada Allah. Khairul ilmi mazada ala khosyatil, sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang membuat tambah takut kepada Allah. Jadi lain ilmu amalin otak. Iya, maka usaha supaya ilmu itu menyalur ke dalam hati, menyinari dalam hati. Yang tadinya hati gelap dengan datangnya ilmu jadi terang benderang, sehingga menghantarkan kita takut kepada Allah. Itulah namanya ilmu hati. Dengan cara apakah? Biar itu si ilmu tidak mendem di otak kumpul, tetapi nyalur ke hati. Tidak lain adalah dengan mujahadah dan riyadhah. Tanpa itu tidak ada. Maka para ulama berdahulu manakala santri mereka mungkin rek balik sok diayakeun mujahadah, diayakeun riyadhah. Nah, puasa sekian tahun, minimal sekian bulan, itu untuk pembersihan jiwa, untuk pembersihan jiwa. Sehingga ilmu yang sudah terwadahi dalam otak tersebut akan menyinari hatinya, menyinari, akan membuahkan kemanfaatan. Karena jelas ilmu nur, ilmu itu cahaya, ilmu itu cahaya, tetapi tidak akan menimbulkan cahaya manakala hatinya kotor. Maknanya kotor. Paling juga ilmu hanya nempel saja, tidak mau masuk ke dalam hati. Maka anwarun udina lahu usul wa anwarun udina lahu nurun. Ada cahaya-cahaya ilmu tersebut hanya tuh. Nah, usul sampai doang kan hati. Wa anwarun udina lahu nurun, ada cahaya-cahaya ilmu yang udina lahu nurun masuk ke dalam hati. Coba ngeunah nempel dan masuk kepada ilmu. Maka untuk masuk inilah yang susah. Maka para ulama-ulama membuat satu metode adanya mujahadah, tahajudna,
dikirna dan segala macamnya, kemudian dibarengi dengan dialog, itu menunjukkan untuk supaya ilmu yang sudah diwadahi tersebut tidak hanya sebatas pengetahuan. Kan rata-rata ilmu itu hanya sebatas pengetahuan, padahal inti daripada itu pengamal, samroh daripada ilmu al-amal di mengamalkan. Nah, jadi wadah musibah ini bahayanya binatang buas di dalam neraka oleh sebab kebodohan kepada Allah. Asal lebih dahsyat min darawati kulli sabuin daripada bahayanya seluruh binatang buas. Fal hikmatu dolatul mu'min, hikmah adalah ilmu yang bermanfaat, atau dikatakan hikmah itu kullu kalamin yang yuntafa'u biha, tiap-tiap omongan yang bisa diambil manfaat, itu namanya hikmah. Sekalipun dari apa saja, dari mana saja, itu hikmah. Jadi kullu kalimatin atau kullu kalamin yuntafa'u biha, tiap-tiap omongan yang bisa diambil manfaat, itu hikmah. Di sini kesan dolatul mu'min bagaikan banda barang hilangnya orang mukmin. Yang tadinya yang dia temukan, hai sudah tahu di mana dia mendapatkannya. Di mana dia mendapatkannya itu hikmah. Kemudian wayata lalu alminah dia ikuti. Dia jadikan sebagai anugerah. Sebagai anugerah liman syafa'a terhadap orang yang mendatangkan itu hikmah kepada dia. Kainan kana itu pasti juga kainan kana, siapapun orangnya yang membatalkan itu hikmah. Jangan memandang wah si orang kemarin kayak wah si lainnya modal, tidak bisa. Dalam akhlak agama tasawuf sakainan mankana, siapapun yang memberikannya, siapapun yang mendatangkannya, siapapun yang menyampaikannya, jangan dipandang, tapi pandanglah hikmahnya ini, ilmunya ini. Sekali tadi kita al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu merupakan musuh bagi seorang pemuda yang sombong. Tidak akan orang yang sombong mendapatkan ilmu, karena dia pasti akan menolak, sesuai dengan definisi sombong tersebut. Al-kibir batorul haq wa ghamsil khalqi. Yang namanya sombong menolak kebenaran, wa ghamsul khalqi menyepelekan makhluk, menyepelekan manusia. Itulah definisi daripada takabur, daripada sombong. Maka tidak akan mendapatkan ilmu. Maka ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu merupakan musuh bagi orang yang sombong. Kasa itu bagaikan banjir, persamaannya. Jadi musabah kasa itu bagaikan banjir, harbun itu merupakan musuh lil makanil ali, untuk tempat lil makanil ali yang ada di permukaan yang tinggi itu kan. Fala yanalu al-ilma illa bitawadudi, maka tidak akan mendapatkan ilmu illa bitawadudi kecuali dengan dibarengi tawadu, kerendahan diri. Tawadu bukan dari ucapan, tapi dari hati. Sehingga dimana seseorang mengklaim diri aku adalah tawadu, tidak bisa. Nanti dalam hikam disebutkan man asbata nafsahu tawadu'an fahuwa mutakabbirun haqqan. Coba, man asbata tawadu'an, barang siapa mengklaim dirinya seorang tawadu, seorang rendah diri, fahuwa mutakabbirun haqqan, sungguh dia itu orang yang sombong. Orang yang sombong. Kenapa? Illa sal tawadi illa min amrin atin. Karena yang namanya sifat tawadu tidak ada kecuali dari timbul atas ketinggian hati. Ketinggian hatinya, keterpujian hati bukan karena omongan seperti itu. Jadi famata asbata nafsaka tawadu'an rim'atan, di mana Anda menetapkan dirinya rim'atan, punya hati yang mulia, punya hati yang tinggi, punya hati yang tawadu, bahwa mutakabbirun haqqan, maka dia adalah sesungguhnya orang yang takabur. Ayo tawadu wah. Kumpulnya kita ngomong begini kan? Ya, aku tawadu saja. Nah, itu man asbata nafsaka.
langsung gitu Bang ya. Jadi gitu saya niatoilah panggil kurang. Jadi fala yanalu alim illa bitawadu, tidak akan mendapatkan seorang mukmin ilmu kecuali dengan tawadu wa ilqa'i sam'i. Nomor keduanya, awas kebuka ya. Gunakan pendengaran. Gunakan pendengaran. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu orang yang takabur. Jadi tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan tawadu. Berarti orang yang takabur tidak akan mendapatkan. Nomor keduanya wa ilqa'i sam'i, untuk mendapatkan ilmu tidak dapat kecuali dengan ilqa'i sam'i. Gunakan pendengaran. Namun terngaji dan main HP baik. Imam Ghazali ya. Imam Ghazali bukan saya, jangan marah, awas jangan marah. Wa ilqa'i sam'i dengekeun. Yang terkenali oprek baik. Masyaallah. Hatunan maka ngaji dia. Terus dapat ngaji dia loba ka isi. Malam yakul iya, lam yakul minal haya. Di mana orang belum pernah ngaji dia tidak akan punya rasa malu. Tapi insyaallah kalau ngaji dia, waduh, enak kan hati. Itu kan iklan daripada iya. Malam yakul iya, lam yakul minal haya. Barang siapa yang belum pernah baca iya tidak akan punya rasa malu. Terngaji ngoprek HP banget. Punten ini iya, jebul lain. Atau iya, kan boga eta tapi waktu keur ngaji ngoprek HP bae. Fala yanalul ilma illa bitawadu wa ilqa'i sam'i. Tidak akan didapat ilmu kecuali dengan kerendahan hati dan ilqa'i sam'i, menggunakan pendengaran. Pendengaran. Isin kamu lah, isin kamu. Isin kayak Imam Ghazali. Jadi gampang kerja cari kanan Imam Ghazali. Kerja cari kanan Imam Ghazali. Kerja nasihat Imam Ghazali. Ada ngomong hai moga ya, tapi kenyataan kurang jauh dari syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu. Bahkan diperkuat oleh Allah. Inna fi dzalika la dzikra liman kana qalbun aw alqasam wa wasyhid. Inna fi dzalika, bahwasan di dalam cerita-cerita terdahulu, kisah-kisah zaman dulu, ladikro itu ada nasihat. Liman kana kolbun, bagi orang yang memiliki akal. Kolbun di sini mana? Akal. Hijau. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran tentang zaman-zaman dulu, mulai dari Nabi Isa sampai Nabi Adam, itu merupakan nasihat. Liman kana kolbun, bagi orang yang punya akal. Satu. Awal kosamah itu juga bagi orang awal kosamah, atau bagi orang yang menggunakan pendengaran. Tarik ngadengekeun lamun keur dinasehat, lamun keur ngaji gitu. Cuma urang mah pan ngaji mengaji tetap hati makan ngaji leungeun bae pikiran itu. Jadi hatinya terbagi. Mustahil manusia dalam hati dua. Maja'alallahu min qalbaini. Tidak Allah menjadikan seorang min qalbaini memiliki dua hati. Hati hiji kana HP, hiji kana ngaji. Enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Maja'alallahu min qalbaini. Pan gitu aja. Nah, nyapa gitu ngabelana, urang imah urang, lain diwajib lah. Nah, jadi nasihat kisah-kisah terdahulu bagi orang yang punya akal dan orang yang mau mendengarkan, menggunakan pendengarannya. Juga wahwa tingkahnya itu orang syahidun, hadir hatinya, alias konsentrasi penuh, baru akan mendapatkan ilmu. Wa makna kaunihi qalbin, pengertian dari ayat tadi liman kana qalbun. Nah, pengertian daripada memiliki hati, anyakuna qabilan lil ilmi faham, di mana si orang tersebut dapat menerima pemahaman ilmu, dapat menerima pemahaman ilmu itu. Nah, sumalatu ilmu al-qudratul awas, kemudian kemampuan diberikan
kecerdasan Pak Paman, waduh memorinya begitu. Itu tidak akan membantu dia al-fahmi terhadap pemahaman hatta yulqiya sama sehingga dia mau mendengarkan. Betapapun hebat otaknya, cerdas, memorinya besar, tidak akan membantu itu kehebatan memori itu, kemampuan dalam pemahaman hatta yulqiya sama sehingga dia mau menggunakan kupingnya daek adenge itu. Dari tadi itu kata gimana ya? Gue sudah istirahat saya dengan apa yang terjadinya. Wayang apa? Nya bisa salah atau maka orang sudah pemahaman simpuring model itu, bisa salah, enggak? Pemahaman simpuring begitu. La tulimu al-qudrat, kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam pemahaman tidak akan membantu. Hatta yulqiasa sehingga dia menggunakan kupingnya alias mau mendengarkan. Juga wahwa syahidul hadirul qalbi. Ditambah keadaan dia syahid, hadir, hadirul qalbi, hadir hatinya. Dia stabil ala kulli ma'utiya untuk menerima tiap-tiap perkara yang disampaikan. Bihusnil ismoi dengan sebaiknya mendengarkan, menyimak bihusnil dengan sebaiknya menyimak. Wadoani dan kerendahan diri ditambah wasyukri alhamdulillah dengan ngaji air mandi pengetahuan rezeki wadulai marahlah wal parawi dengan kegembiraan wa qabulil minnati dan menerima anugerah tersebut. Nah, itu harus begitu cara belajar. Jadi dengan kehusuan berarti konsentrasi penuh husnul islam dibarengi dengan kerendahan hati, dibarengi dengan rasa syukur, berterima kasih kita diberikan kekuatan bisa ngaji, hadir dalam pengajian, wal parodi gembira, alhamdulillah. Nah dan seterusnya. Jadi fal yakunil muta'allimu li mu'allimihi ka'ardin dan satin. Maka hendaknya seorang muta'alim, seorang pelajar di hadapan mu'alimnya, di hadapan gurunya, ka'ardin dan satin itu bagaikan tanah gembur, tanah tandus, tanah mati, ka'ardin maitatin dalam satu redaksi. Nalat matoron waziran yang disirami oleh air yang deras sehingga masyaribat jam adjairah itu si tanah menyerap ke seluruh, itu si air menyerap ke seluruh tuh bagian-bagian tanah dengan menerima air tersebut. Ada tersilami semuanya sehingga ilmu yang kita dengarkan merata ke sekujur badan kita, tidak hanya kuping saja, namun hanya pendengarannya oleh kuping saja, maka dari kuping kanan bisa keluar ke kuping kiri kan. Tetapi masyaribat jamiat ada ilmu tersebut menyerap ke seluruh komponen badan, bagian badan, bagaikan menyerapnya tuh si air yang tandus, si tanah yang tandus, wan anat bil kuliati merata ke semuanya, menerima itu air hujan. Dan itu lebih kadinya karat. Nah, berat banget. Jadi berat wa ma'asar alaihi muta'alim bitorikin bita'alum alim qolid. Di mana seorang guru memberikan isyarat, memberikan petunjuk terhadap muta'alim, terhadap pelajar bitorikin dengan satu metode umpamanya. Cek guru kieu, namun hayang gerakan cak hafal guru kieu, hayang berhasil guru kieu. Fal qolid ikuti. Wah, itu zaman dulu, sekarang enggak mana. Inilah kendalanya. Orang yang dicabut guru marah kan, digigit guru marah. Iya, diberi hafalan tak hafalkan, wah, kedai balik kabur boleh. Nah, padahal inilah. Semuanya seperti itu. Orang-orang yang berhasil itu patuh dan taat terhadap gurunya. Hatta Imam Ghazali saja terakhir gurunya itu memerintahkan dia untuk membersihkan WC yang ada di pasar. Coba, tak membersihkan WC di pasar. Cek guru, cek calon guru, siap aku jadi guru. Tapi dengan catatan kamu harus membersihkan WC yang ada di pasar. Atau bisa dibayangkan, toilet di pasar,
Ya, toilet di pasar, boceng bobot dan segala macam. Tetapi demi ilmu tuh, dan hikmah terhadap gurunya dilaksanakan. Dilaksanakan. Nah, itu metode kita karena dengan hikmah itu kan. Jadi value kali ikuti wal yadaroyah, tinggalkan pendapat kamu tuh. Wah, bukan zamannya dengan metode kayak begitu. Tuh. Sudah tidak relevan. Kan gitu kan? Sudah tidak relevan tuh. Metode-metode tersebut tuh. Nah, sekarang gitu, wal yada, tinggalkan pendapat. Tinggalkan, kembali kepada pendapat ulama-ulama terdahulu. Fa innal khair fi ittiba'i man salaf. Fa inna kulla khair fi ittiba'i kulli man salaf. Karena seluruh kebaikan ada dalam mengikuti ulama-ulama terdahulu. Wa kulli syarrin fattiba'u man khalaf. Seluruh kejelekan mengikuti orang-orang terkini-kini. Itu cek Imam Malik. Imam Malik mengatakan begitu. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Wa kullu syarrin fi ittiba'i man khalaf. Tapi sebaliknya, yang sekarang itu yang relevan, itu yang bagus. Metode itulah yang cocok untuk zaman sekarang. Padahal tadi teh. Nah, jadi gitu. Fal waliyada ra'yahu. Tinggalkan pendapatmu. Fa inna khata'a mursyidi anfa'u liman lahu min sawabihi bi nafsihi. Coba. Nah, fa inna khata'a mursyidi, kesalahan gurunya itu lebih manfaat baginya daripada kebenaran dari diri seorang murid. Kenapa demikian? Idil mutajalibat tuqli'u ala daqaiqi. Karena guru mendidik kita, guru mengasuh kita, guru mengajar kita, itu hasil pengalamannya. Tidak mungkin kalau pengalamannya yang jelek akan diteruskan oleh dia, akan diberikan kepada muridnya. Nah, maka mutajadibah, pengalaman-pengalaman itu tutliu ala daqai, memperlihatkan, menampakkan terhadap masalah-masalah yang sulit menurut kita. Zaman murid itu hesek. Ya, begitu lah. Tadi teh anggapannya sudah tidak relevan lagi. Ya stabimu semaunya, dianggap aneh mendengar metode tersebut yang datang dari guru tersebut. Padahal ma'anahu ya'dumu nafsuha, itu sebenarnya agung manfaatnya. Agung manfaatnya. Ya, kalau penduduk cukup makan bergizi. Begitu baik. Tuh, ditahan eta. Jadi seorang santri tidurnya yang cukup, makan yang bergizi, harus susu dan segala macam. Padahal itu bukan ajaran daripada ulama salaf. Lah iya. Nah, fakam min maridin mahrurin yu'aliju tabib tiba di awqati bil hararat liyajida kuwat ila hadim yahtamu sodmatal bilaj payah jubu man lahu rotalahu. Fakam min maridin, banyak orang yang sakit mahrurin, sakit panas, yu'aliju tabib, diobati oleh dokter tiba di awqati dalam sebagian waktunya bil hararat, dengan obat yang panas pula. Terus panas diobati dengan yang panas. Dia tidak kuat. Ternyata itu mengandung pada untuk menambah kekuatan ila haddin, sampai ke batasan yang mampu, yang bisa. Tuh. Apa namanya? Menabrak, menjaga benturan daripada obat tersebut. Supaya cukup aneh terhadap kelakuan si dokter tersebut, orang yang tidak punya ilmu. Anu bukan kewaspadaan tidak punya ilmu. Wa qad nabahallahu ta'ala bi sifatil qadir wa musa alima aysuqal. Dengan demikian Allah mengingatkan, benar-benar telah mengingatkan Allah bahwa seorang muta'alim itu harus tawadhu, harus rendah diri di hadapan gurunya, sehingga dalam kitab lain
Al-murid harus kalmani baina jadai qasim. Seorang murid di hadapan gurunya harus bagaikan mayit di hadapan orang yang mati, dalam arti pasrah sepenuhnya. Kan ingatkan oleh Allah melalui kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Gimana kata dalam Al-Quran? Qala Khidir innaka lan tastati'a ma yasur wa kaifa tasbir ala ma lam tuqdir. Ceritanya panjang, diawali dengan kisah bahwa Nabi Musa merasa diri paling pintar, sehingga mengatakan laisa fi ardi ahadun a'lam minni. Tidak ada di muka bumi ini yang paling alim daripada aku. Dengan kata lain, Nabi Musa mengklaim diri paling hebat, paling pintar. Tidak ada orang yang melebihi kepintaran Nabi Musa. Tapi bagaimana kata Allah? Qala Gusti Allah, wahai Musa, innali abdan. Aku memiliki seorang hamba, abada minka wa a'lam. Ai boga hamba, aku memiliki hamba. Yang mana hamba ini abadat, paling ahli ibadah kepadaku minka dibanding kamu, wa a'lam, dan paling alim daripada kamu. Nah, dijelaskan oleh Allah bahwa ada seorang hamba yang lebih ibadah daripada kamu, yang lebih alim daripada kamu. Nabi Musa, dulani ya Rabb, tolong tunjukkan kepada siapa di mana itu orang. Dulani ya Rabb, ditunjukkan ke Gusti Allah. Baca surat Kahfi nanya. Surat Kahfi nanya. Sehingga singkat cerita ketemulah Nabi Musa dengan Nabi hatta abdu wa majma'al bahra ini. Oh amdu kubah, bertemu di antara dua benua. Nah, ketemu Nabi Musa. Satu kawan bahwa Nabi Khidir berhes di atas laut, sehari di laut. Nah, ketemu menyerahkan diri untuk menjadi santrinya. Sehingga kata Nabi Musa dalam Al-Quran dijelaskan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimna rusyda. Dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang santun. Bolehkah aku menemani menjadi santri ala antu aliman, sehingga engkau memberikan ilmu kepadaku mimma ulim tarus, dari ilmu-ilmu yang didapatkan olehmu. Bagaimana? Ingin diangkat santri oleh Nabi Khidir. Tanggapan Nabi Khidir, kafa bit taurati ilman wa bani Israil sublan. Jawaban Nabi Khidir terhadap Nabi Musa yang menawarkan diri untuk jadi santrinya, kafa bit taurati ilman, cukup buat kamu kitab Taurat itu bilang ilmu, udah cukup juga wa bani Israil sublan, udah cukup kesibukan mengurus Bani Israel. Padahal baru kali ini kenal dengan Nabi Khidir, Nabi Musa. Tetapi Khidir langsung tahu bahwa Nabi Musa adalah Nabi Bani Israel. Nambah tercengang baik, Pak. Oh, ternyata hebat Khidir. Belum juga kenalan, sudah mengatakan seperti itu, engkau adalah Bani Israel, Nabi Bani Israel. Cukup kesibukan dengan itu. Tapi kekeh Nabi Musa ingin mengikuti Nabi Khidir. Innaka lan tastati'a ma yasur. Begitu. Innaka lan tastati'a ma yasur. Engkau tidak akan mampu bersabar, tidak akan mampu sabar besertaku, wahai Musa. Nah, qala satajiduni insyaallahu shabiran wala asilaka amra. Tenang Nabi Khidir, satajiduni insyaallah, aku akan jadi sabar, wala asilaka, dan tidak akan melanggar aturan. Gimana? Cek Nabi Khidir, oke. Fa ini tabatani fala tas'al hatta uhdithalaka min udhikra. Gimana? Engkau telah menjadi santriku, ulah rewel ya. Ulah rewel. Cek aing ngaji, cek aing marban manu, cicing pokoknya begitu. Balik mah bisa asal boga ongkos. Nah, bahasa kita kan gitu. Malah tas ali hatta udah
hatta fantolako hatta rotiba fisabinati. Belum hafal udah surat Kahfi. Orang yang hafal surat Kahfi dibaca tiap Jumat sekali, malamnya atau subuhnya, pokoknya akan selamat dari fitnah Dajjal. Kan fitnah Dajjal, fitnah yang paling gagah di alam dunia itu fitnah Dajjal. Nah, jadi fantolako berjalan kedua-duanya, Nabi Musa dan Nabi Khidir, hatta rohiba fisabina, sehingga naik ke dalam perahu harapan. Tapi aneh, di dalam perahu atau perahu yang bagus itu dibolongan, di lubangan Nabi